Halo teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana komentar netizen terhadap video mengenai IWPI membuat ini ya, IWPI membuat press release di mana diduga pemerintah sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Bagaimana komentar Anda semua? Mari kita nonton teman-teman ya. Silakan berkomentar di semua video gua, kita tidak akan menghapus positif ataupun negatif ya, namanya negara demokrasi. Oke. Dari Bapak Budi Sugiarto, DPR dan pemerintah ramai-ramai memiskinkan rakyat alih-alih mensejahterakan kehidupan bangsa seperti cita-cita negara. Sudah nasib lu gitu ya. Sudah nasib kita semua, teman-teman ya. Mau gimana lagi Anda? Bapak Ronaldia Siahaan, mengerikan. Pemerintah dan DPR adalah vampir atas rakyatnya. Menghisap darah masyarakat lewat pajak, tapi menggelontorkan uang ke ASN, birokrat, dan DPR. Dan memakmurkan penguasa. Aduh, gue mau ngomong apa ya? Sudah begitulah nasib ya. Gila, negara ini sudah apa nih terpotong, Pak Parno. Bapak Rusrod, perpajakan ruwet, penerapan pun mumet. Waduh. Enter, DJP itu suka diskriminatif. Fakta asas keadilan pada prakteknya menyasar atau menyisir tebang pilih. Itulah tax rate rendah. Tidak perlu jadi 11% atau 12%. Berani dan adil itu mimpi ya. Memang mimpi negara Konoha mendapat keadilan. Bapak Agus, kita lawan atau pasrah Pak Ketua. Kami tunggu instruksi ya. Ikut petisi tolak PPN 12% di website ini ya, www.pajaksmart.com/petisi PPN. Nah, silakan teman-teman ya, gue sudah masukin petisinya. Sudah ada 150.000 orang per hari ini ya. Nah, teman-teman silakan diikuti. Bapak komputer, emang kapan mereka berpihak sama rakyat? Semenjak dibentuk mereka berpihak sama perut mereka sendiri. Pertanyaan yang paling bodoh ya. Ya, sulit ya, sulit. Bapak Rudi Kesuma, rakyat kecil untuk makan aja susah, masih harus dibebankan macam-macam pajak. Sekarang daya beli masyarakat menengah ke bawah turun jauh. Saya jual mie ayam, omset turun 90%. Waduh, karena orang harus berhemat. Yang bisa dihemat sandang dan pangan demi untuk bayar listrik, air, uang sekolah, sewa, cicilan rumah, transport, kesehatan karena BPJS makin sulit. Resep dari dokter buat sebulan tapi cuma dikasih buat seminggu. Aduh, kalau dirawat 3 hari disuruh pulang walaupun belum sembuh, tidak tahu harus mengadu kemana, hanya bisa berserah kepada Tuhan. Ya, betul ya, mengadu kepada Tuhan aja dulu. Ya, mau gimana? Bapak Eko, wes nggak masuk belas UMKM penebas polo wijo di lapangan gimana buat pembukuan? Kalau buat pembukuan, apakah pegawai pajak menerima? Ujungnya ribut nanti ya, dan nyerah jadi pedagang alhasil 0,5% wajib dipermanenkan. Kalau tidak, UMKM perlahan semakin habis lama-lama dan malas jadi pedagang. Ya, nasib Anda para pedagang UMKM-nya. Bapak Andi, dari judulnya, kapan DPR sama pemerintah berpihak ke masyarakat? Pernahkah? Ya, gue juga bertanya-tanya, ya, kapan memangnya pernah dia presiden itu berpihak pada masyarakat? Bapak Christian, mantap Pak, tolong diperjuangkan, maju terus, siap. Ibu Jennifer, begitulah kelakuan sekelompok oknum para pengkhianat NKRI berseragam ASN aparatur negara ya. Ayo bongkar semua, bobrok para pengkhianat NKRI berseragam. Oke. Bapak Hansen, pemerintah dalam hal ini SMI dan H itu siapa ya? Erlangga ya. Sudah ngotot menjadi orang paling amanah di muka bumi. Ditambah DPR Komisi 11 jadi tukang stempel. Mau bagaimana lagi toh? Emang ada makan siang gratis? Nah inilah dia. Oke. Kemudian Bapak Henry, Menkeu nggak jelas alasan kenaikan PPN hanya menimbulkan keresahan. Kenapa nggak turun pajak 0,5% dengan target meningkatnya wajib pajak? Sudah Pak, sudah. Semuanya digarap Pak. Nggak cuman PPN, wajib pajak juga digarap. Kemenkeu kayak preman di balik undang-undang. Dengan pejabat tinggi nggak pernah diusut harta dan penghasilannya. Ada sih, Rafael Alun satu doang. Sepanjang sejarah Konoha, nggak ada petinggi Polri, TNI, Menteri, Wamen yang diusut SPT hartanya. Jawabannya ada, Pak. Ada, kalau sudah viral. Kayak Rafael Alun. Kalau nggak viral, nggak diusut, nggak dibahas ya. Tetapi kalau viral, cilaka lu ya. Kan negara Konoha punya dua prinsip, teman-teman ya. No viral, no justice. Kemudian, kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Itu dua prinsip di Konoha ya. Bapak Ongga, UMKM selamanya jadi pengemis kalau 0,5% tidak dipermanenkan. Betul ya, kita ngemis aja terus ya, teman-teman. Tiap bulan Oktober, November kita mengemis. Nanti diampuni lagi, diperpanjang lagi di bulan depan, tahun depan gitu ya. Bapak Mr. Anthony, mari kita dukung IWPI dalam memperjuangkan rakyat kecil dan UMKM. Oke, siap. Emang lah katanya. Bapak Maulana,
Biarlah Tuhan Allah SWT yang berpihak kepada rakyat seperti kita ya. Gusti emboten sare yang keterlaluan kepada sesama pasti akan Allah selesaikan dengan caranya. Waduh. Bapak Robi, kayaknya pemerintah punya taktik baru nih. Yang masalah gini-gini pura-pura budek. Tapi ngurusin kasus receh-receh yang viral di masyarakat biar kelihatan kerja. Dan seakan-akan membela rakyat. Begitulah teman-teman ya, no viral, no justice. Kalau lu bisa viral, dibantu nanti ya, dibantu. Bahkan dikasih duit dan sebagainya. Tapi kalau nggak viral, ya mohon maaf. Pak HCL, mulai sekarang setiap pemilu masa bodoh amat ya. Yang kayak gini ini yang namanya pro rakyat kecil. UMKM udah menjerit semakin dicekik. Ya, nasib-nasib ya. Bapak Andika Cipta, seharusnya seperti batu bara, nikel, boksit yang sumber daya alam itu harusnya dikenakan PPN 2%. Jawabannya nggak bisa kan ekspor ya. Kalau ekspor nggak kena 12%, Pak. Supaya membantu pajak. Tapi karena yang punya rata-rata pengusaha, jadinya pajak dihilangkan. Kasihan memang kita selaku rakyat Konoha ya, kayak jadi bahan pemerasan perasan gitu. Ya memang betul ya. DPR sekarang tidak perwakilan rakyat, tapi perwakilan ketua partai. Cepat-cepatan ambil uang setoran. Ya, nasib Anda lah. Batu bara itu BKP bro, barang kena pajak. Mohon maaf, BKP tetapi ketika diekspor kan gratis PPN-nya Pak ya. Justru gara-gara ada BKP, akhirnya negara mesti mengalami kerugian karena PPN masukannya mesti dikembalikan oleh negara. Mohon maaf nih Pak Alantan, salah Pak persepsinya, kejebak malah kita. Bapak Alan, coba cek berapa persen pajaknya dan infonya juga pajaknya akan ditanggung pemerintah. Ini ekspor ya kalau batu bara ya, tidak usah kena PPN. Batu bara itu kena PPN dan PPh 22. Kalau PPN ya full 11% untuk sekarang. Nggak mungkin PPN separuh kan. Mohon maaf Pak, PPN-nya gratis batu bara ya karena dia ekspor. Bapak Andika Cipta, coba cek Google dulu berapa tarif pajak ekspor batu bara. Mana tahu saya yang salah baca dan atau sampean bro. Jawabannya 0% ya. Bapak PT Karunia mestinya PPh 0,5% dipermanenkan. Ini baru adil untuk rakyat kecil UMKM. Aduh, jangan berharap deh sama Sri Mulyani. Naik jadi 1% aja ya. Kita gampang ngitungnya lewat pembukuan UMKM nggak mampu caranya. Betul ya. Zaman dulu kan PPh final itu 1%, kemudian 0,5. Nah, sekarang tinggal dibalikin 1% ya. Kalau dibalikin 1%, maka penerimaan negara dari PPh final UMKM itu langsung naik 2 kali lipat gitu loh. Ya tergantung mau apa enggak si mereka gitu kan. PT Karunia, betul, rakyat miskin tambah miskin. UMKM buat pembukaan, emak-emak HP aja salah salah nutul, suruh pembukuan. Oppo maneki nggak paham, oke. Dari zaman Jokowi udah nggak berpihak ya, baru sadar kalian para pendukung Jokowi. Ya nasib Anda lah. Sejak kapan pemerintah memihak kepada masyarakat? Kebijakan hanya untuk oligarki saja, rakyat mah dianggap sapi perah. Waduh. Makanya saya nggak ikut semua jenis pay, apa tuh pil-pil pemilu ya. Sudah terbayang akan begini. Waduh. Hidup Bowo, hahaha katanya. Oke. Gara-garanya pemerintah terlalu banyak dan besar program sosialnya Pak. Jadi pajak cenderung tinggi untuk mendanai layanan tersebut. Hanya pemerintah yang sosial rakyatnya yang sial. Waduh, sweet-sweet mampus lah. Program sosial itu nggak besar, yang paling besar itu membayar ASN yang nggak ada gunanya. Buka aja APBN ya, berapa anggaran buat membayar para gaji ASN yang tidak berguna? Tunjangan gaji ke-13 saja sudah 200 triliun. Wah, serius? Gue sih nggak tahu ya. Program sosialisasi guna mendapat suara saat pemilu orang kaya dipajakin, kelas menengah yang jadi sasaran pemerintah era Jokowi dan Prabowo pasti ngikut ya, karena mau melawan nggak bisa, tapi uang pajak bisa dimaksimalkan. Nah, sependapat katanya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman berkomentar di semua video gua. Kita negara demokrasi, kita tidak akan menghilangkan komentar Anda ya, positif ataupun negatif. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.